Oke, kembali pemirsa di Special Talk Show pada malam hari ini. Nah, mungkin juga ada pertanyaan dari pemirsa. Silakan langsung menelpon di 082176304692 ya. Dan kita masih bersama ketiga pakar di bidang pertanian ya. Yang pertama tadi ada Bapak Habibur Rahman, ada Bapak Syayadi dan juga ada Bapak Sofian ya. Saya ke Bapak Syayadi, Pak. Masih perbincangan episode yang kemarin nih Pak. Ini bukan sedikit mungkin juga banyak yang akan saya tanyakan seputar bisnis ya, anak-anak muda yang sekarang yang enggan untuk turun langsung ke lapangan, khususnya juga seperti sawah. Ini dikarenakan mereka selalu berharap pada pemerintah untuk bekerja di meja. Nah, seperti itu. Sedangkan yang kita tahu penangkaran benih salah satunya nih Pak ya. Ini kan merupakan kegiatan yang bisnis barunya ini bisa ataupun mampu mendongkrak perekonomian mereka. Nah, untuk keberlanjutan kegiatan ini kan memang pemerintah ini harus benar-benar fokus, bukan hanya sekedar teori saja, tapi memang harus serius menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani. Nah, salah satunya juga penangkar yang tadi Bapak jelaskan juga. Nah, ini yang menjadi penyebab para anak-anak muda juga tidak mau ataupun enggan seperti apa, Pak? Ya ini seperti bilang tadi, anak-anak muda ini yang lulusan universitas ataupun SMK yang keluaran itu, pada saat dididiknya mungkin ya agak jauh sedikit dengan kegiatan pertanian sebenarnya tadi. Jadi tidak menjiwai pada saat lulus sebuah sekolah ataupun perguruan tinggi, tidak menjiwai bagaimana semangat pertanian itu. Jadi lebih melihat bagaimana orang kerja di kantor duduk belakang meja, lebih seperti itu. Tapi sekarang kan zaman sudah berubah dengan kaum milenial lah sekarang disebut, dengan industri 4.0-nya itu. Jadi mungkin inilah kesempatan anak-anak muda untuk keluar ya, kalau istilah keluar dalam selimut ya. Melihat dunia dan juga memberi sumbangsinya terhadap pembangunan pertanian saya tentu mereka harus lebih kreatif dan turun ke lapangan, memahami permasalahan-permasalahan di bidang pertanian, sehingga mereka punya inovasi dan kreativitas untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya tantangan seperti dibilang tadi adalah di perbenihan penangkar benih. Penangkar benih dan penyediaan benih yang unggul. Kita belum tahu sekarang misalnya berapa persen sih petani kita menggunakan bibit unggul. Ya kan? Kalau kita bicara sekarang produktivitas kita baru ke 5,2 misalnya. Nah, 5,2 itu kenapa kita masih rendah banding dengan Jawa? Nah, salah satu mungkin walaupun kita belum penelitian itu, salah satu faktornya adalah penggunaan bibit unggul. Ya kan? Bisa jadi macam-macam. Masyarakat belum paham tentang pentingnya menggunakan bibit unggul untuk mendapatkan produktivitas yang baik. Kemudian juga akses masyarakat terhadap mendapatkan bibit unggul itu sendiri. Yang ketiga mungkin kepercayaan masyarakat terhadap bibit unggul itu sendiri. Misalnya mungkin ada kasus bantuan-bantuan yang diberikan ada yang mengecewakan misalnya, dan itu bisa menimbulkan efek negatif. Nah, oleh karena itu sosialisasi yang kuat dari pemerintah baik pusat maupun daerah mungkin itu perlu digalakkan, sehingga penggunaan bibit unggul di tingkat masyarakat itu betul-betul menjadi kebutuhan yang mereka sadari. Sehingga dengan penggunaan bibit unggul yang masyarakat itu, industri benih tumbuh dan peluang-peluang kerja akan tercipta. Kalau ada strategi khusus nggak sih Pak agar masyarakat, mohon maaf sebelumnya Pak Habib, kalau untuk penangkar benihnya sendiri ini didomisili dari umur berapa nih Pak biasanya? Kalau di angka kita dari 18 kabupaten ini memang saya mungkin bisa hanya dalam bentuk persentase aja ya. Itu memang sekarang sudah banyak udah kaum milenial itu. Dia sudah ya angkanya saya berani taksir itu 70% lah. 70%? Sudah mulai anak muda yang itu, tapi dengan usia ya taksirannya ya nggak tahu, karena memang kita nggak lihat dari umur, tapi mungkin dari face-face-nya itu rata masih banyak di bawah 40. Nah, strategi khususnya seperti apa nih Pak untuk penangkaran anak muda ini mau bergabung ataupun mau mereka untuk fokus di pertanian Pak? Nah, ya mungkin kembali ke yang sesi yang kemarin itu, mereka harus menguasai teknologinya saja. Banyak pengalaman saya pernah melihat lokasi pengembangan benih di Belanda. Nah, itu bagaimana benih itu dikembangkan dengan teknologi, sehingga dengan berbagai macam inovasi bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi
sehingga harga benih itu menjadi begitu mahal karena produksi yang dihasilkan itu sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Misalnya keseragaman dari mutu, ya, bentuk, berat dan seterusnya. Sehingga apa yang dihasilkan pada saat ditanam itu betul-betul jadi jaminan pada kualitas bibit itu tadi, bibit unggul itu tadi. Jadi dengan demikian tentu akan mendorong orang untuk berinovasi, ya, kreativitas memunculkan bibit-bibit unggul yang sesuai kebutuhan pasar. Misalnya kita bicara padi misalnya. Apa sih jenis beras yang sangat diminati kita misalnya, ya, dan kenapa diminati? Kita kan bisa menciptakan itu sesuai dengan selera mulut orang Aceh misalnya, rasa begini dan seterusnya. Kemudian itu disosialisasikan pada masyarakat, kemudian juga bisa dihitung seperti tadi di mana butuh benih ini, di sawah mana yang bisa menciptakan benih-benih yang seperti ini. Dan itu fungsi tenaga-tenaga milenial ini sangat penting dengan teknologi yang informasi yang ada sekarang ini. Baik. Nah, pemirsa ada penelpon, silakan langsung menelpon di nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Saya masih menunggu dan saya langsung ke Bapak Sofyan. Pak, Anda PT Pertani ini sebagai mitra kerja dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan ini hubungannya seperti apa, Pak? Baik, kita tahan dulu ya, boleh Pak ya. Kita angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Assalamualaikum, selamat malam. Anda sudah tersambung dengan Aceh TV. Silakan Bapak, ada pertanyaan atau Ibu? Halo, bisa? Mungkin bisa dicoba lagi, Pak. Oke, terputus ya, baik. Nah, seperti apa nih Pak hubungan kerjasamanya? Ya, jadi sejauh ini PT Pertani selaku PSU, Service Application, dalam hal kemudian ini kita menghasilkan dan memasarkan benih. Jadi selain kita memasarkan di pasar bebas atau free market, kita juga mendukung program-program pemerintah di bidang pertanian. Dalam hal ini kalau di daerah di bawah Dinas Pertanian, gitu, termasuk tadi yang disampaikan oleh Habib itu pada tahun 2018 kebutuhan benih untuk bantuan benih padi hibrida kurang lebih sebanyak 2.500 ton. Kita juga berpartisipasi dalam proses untuk menjadi penyedia dalam mendukung program tersebut. Dan alhamdulillah kita sudah berhasil menyalurkan benih unggul bersertifikat sesuai dengan alokasi yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian. Oke. Nah, kalau untuk yang cadangan ya Pak ya, saya kurang paham mungkin bisa Anda jelaskan seperti benih cadangan CPN, ya? Nasional dan daerah ya Pak ya. Nah, ini perbedaannya seperti apa Pak? Jadi kalau cadangan benih nasional itu di pusat, di kementerian. Jadi cadangan benih nasional ini digunakan pertama untuk pemulihan dan pengembangan. Pemulihan ini artinya digunakan apabila terjadi bencana alam. Kedua, bisa juga digunakan untuk daerah yang jarang menggunakan benih unggul bersertifikat. Jadi ini bisa diusulkan dari tingkat bawah, dari misalnya penyuluh pertanian. Apabila terjadi gagal panen misalnya akibat banjir, bisa diusulkan kepada Dinas Pertanian di tingkat kecamatan. Kecamatan bisa meneruskan ke kabupaten, dibuktikan dengan bukti gagal panen tadi dengan atau bencana alam gitu kan. Nah, ini bisa diteruskan ke pusat untuk dikeluarkan cadangan benih nasional. Jadi pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah mencadangkan cadangan benih atau stok benih untuk petani apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana alam tadi. Nah, itu untuk masa penyimpanan stok tersebut juga ada batas waktunya ya Pak ya? Ada batas waktu. Sampai berapa lama Pak? Kalau benih itu 6 bulan, 6 bisa bulan? diperpanjang 3 bulan. Tapi ada istilahnya kalau di CBN itu penyegaran. Jadi setelah dia kadaluarsa, stok tersebut kita keluarkan dan kita ganti dengan yang baru. Kemudian yang stok yang lama dikemanakan Pak? Itu bisa dijual atau ini lagi oleh petani dan nanti diganti lagi oleh benih yang kita proses baru, Pak. Semacam daur ulang seperti itu Pak? Bukan daur ulang sebetulnya, tapi kita ganti fisik stok barang berupa benih siap salur. Karena kalau kita salurkan yang sudah mati label atau mendekati mati label, daya tumbuhnya sudah berkurang. Baik, tahan dulu Pak ya. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, halo, Assalamualaikum, silakan pertanyaan nih Pak. Dengan Bapak Khairul. Ya,
Pak Khairul langsung dengan pertanyaannya, Pak. Halo, Ya, halo Bapak, silakan. kok nggak ada suaranya? Halo. Ya, halo Bapak, silakan pertanyaannya, Pak. Terputus? Oke. Sepertinya ada kesalahan ya di studio CTV, tapi bisa dicoba kembali ya pemirsa. Pak Habib mungkin bisa menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Sofian, Pak, Oke. tentang cadangan ya, Pak, cadangan benih nasional dan juga daerah, Pak. Iya, jadi ini apa disampaikan oleh Pak Sofian tadi, karena beliau ini kalau di CBN beliau ini sebagai PSU-nya istilahnya, Public Service Obligation-nya, orang yang menyediakan benih cadangan benih nasional. Nah, kita memang CBN ini mungkin setiap tahun memang selalu ada mekanismenya, tadi sudah disampaikan sekilas. Intinya itu lebih kepada penggantian benih. Ya. Kepada masyarakat yang memang terjadi musibah bencana yang memang kadang-kadang akibat post major lah, apakah gara-gara mungkin terjadi banjir, kemudian kekeringan, kemudian juga akibat dari organisme pengganggu tanaman, kemudian juga pemulihan lain-lainnya, termasuk juga penggantian varietas tadi yang disebutkan. Misalnya ada varietas selama ini masyarakat kita masih ada yang menggunakan varietas lokal. Nah, varietas lokal ini kan belum bisa dikatakan varietas unggul bersertifikat misalnya. Nah, nanti kalau sudah benar bersertifikat, berarti mereka bisa kita dorong supaya memang dia mau menggunakan itu. Nah, itu dari CBN. Nah, kemudian juga dari daerah kita melalui CBD juga ada cadangan benih daerah. Nah, ini memang dia sedikit korelasi dengan CBN. Artinya apa? Terkadang pengalaman kami kalau CBN ini bisa saja nggak cukup. Jadi tahun 2017 ke bawah kemarin itu Aceh Utara, Birun, kemudian Singkil itu memang langganan banjir terus. Nah, ini memang kadang segera. Nah, kalau ini kita berharap kepada CBN karena loku mereka ini kan loku Jakarta. Lokasinya itu di lokasi Jakarta. Nah, kalau CBD itu kan kita ada di daerah. Nah, ini juga kadang-kadang juga kita bisa saja bekerjasama dengan pihak PD Petani. Kemudian juga ada juga penyedia lokal yang dan itu memang gudangnya itu ada di Aceh. Nah, ini yang kita harapkan. Ini misalnya terjadi banjir yang ini kalau memang masyarakat memang sudah seperti di Birun kemarin, kalau memang mereka sudah membutuhkan benih ini, insya Allah itu kita akan kirim ke mereka kalau memang mereka menanam. Itu adalah proses penggantian benih lah. Jadi artinya kita berharap petani ini jangan dirugikan terhadap kondisi tersebut. Makanya kita sediakanlah itu dalam bentuk cadangan benih itu. Seandainya terjadi sesuatu di masyarakat, jadi mereka ketika mau menanam lagi, itu kita bisa menyediakan tadi. Itu secara gratis untuk mereka. Secara gratis? Secara gratis dan kita kirim langsung ke titik bagi. Wow, luar biasa sekali. Pak, kalau untuk ini kembali ke masalah penangkaran lokal nih, Pak. Iya. Untuk satu penangkar lokal ini dia berisikan berapa orang, Pak? Kalau orangnya sebenarnya kita nggak batasi. Itu kan nanti kan persyaratan lebih detailnya tuh, yang penting dia ada lahan, kemudian dia juga ada juga gudang lah namanya, gudang penyimpanan, kemudian juga alat. Nah, tidak mesti punya pribadi, dia bisa sewa, bisa apapun. Nah, kalau jumlah itu ya kalau memang dia bisa ada 10 hektar juga silakan, ada 20 hektar juga silakan. Nah, itu kan core bisnis nih. Ini kalau sudah berbicara penangkaran kan berbicara bisnis artinya. Nah, untuk lahannya sendiri itu milik pribadi mereka atau mereka sewa atau bagaimana, Pak? Yang ada yang sudah bantuan pemerintah. Jadi di Aceh sendiri ini melalui program pusat, melalui Pak Presiden Jokowi sekarang ini juga ada kegiatan yang namanya dulu 1000 desa mandiri benih. Iya. Tahun 2015. Kemudian ada lanjutannya namanya desa mandiri benih. Nah, untuk Aceh sendiri kita dapat 69 unit. 69 unit itu diartikan berarti 69 desa. Nah, mereka itu dapat fasilitas lengkap. Jadi dari mulai sarana produksinya, lalu untuk benih pupuknya dulu, kemudian juga mereka dapat gudangnya, ya gudang ya sederhana lah yang kecil, kemudian juga dia dapat lantai jemur ditambah dengan alat-alat yang memang untuk menunjang dalam pembersihan benih lah, untuk dalam hal untuk ini ada alsinnya. Makanya sekarang kenapa mungkin masyarakat kita kaum mudanya, kaum milenialnya sudah mulai tergerak itu tadi karena memang sekarang ada semacam seat cleaner di situ, dan juga ada kita berikan roda 3. Jadi didukung dengan alat sintanya juga? Iya, didukung. Oke. Gitu. Nah, mungkin Pak Syayadi bisa menjelaskan, Pak, tentang Alsinta yang tersedia di Aceh sekarang ini kan milik pemerintah atau pengusaha lokal atau bagaimana, Pak? Sistemnya pinjam atau sewa? Tadi malam kita bicara sudah detail. Alsintan itu banyak penyedianya, ya. Yang terutama mungkin dari masyarakat ya atau pengusaha lokal di sana.
kemampuan pemerintah dalam menyediakannya, walaupun sekarang banyak didukung oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, provinsi dan daerah kabupaten. Tapi kalau kita hitung kemampuan pemerintah mungkin baru 30% dari total kebutuhan Al-Sintan kita ya, yaitu pengolahan tanah, kemudian juga di pasca panennya. Karena memang jumlah yang kita butuhkan banyak. Nah, oleh karena itu dukungan yang kemarin kita bicarakan, dukungan masyarakat lokal, kemudian juga pengusaha dan juga perbankan untuk masuk ke sektor jasa Al-Sintan ini kita sangat harapkan. Seperti juga sosialisasi juga ke masyarakat juga ya Pak ya? Oke. Pak Sofyan, untuk desa mandiri di Aceh sendiri ini sudah berapa banyak dan apakah juga semuanya aktif dan programnya berbeda-beda atau satu ditentukan? Kalau Desa Mandiri Benih sebenarnya program itu di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian ya? Dinas Pertanian. Kita itu hanya di posisinya di mitra mereka. Dalam arti kita bisa melakukan kerjasama produksi atau kerjasama pemasaran dengan kelompok tani penangkar yang sudah menjadi bagian Desa Mandiri Benih. Contoh misalnya mengenai kerjasama produksi pada peraturan yang keputusan Menteri terbaru saat ini di tahun 2018. Dulu itu kerjasama produksi harus mulai dari awal ya, dalam arti dari proses tanam on farm sampai out farmnya itu harus mulai dari awal, dari kerjasama MOU-nya harus dari sebelum mereka tanam atau tabur benih. Tapi sekarang bisa kerjasama produksi walaupun awalnya didaftarkan ke BPSB atau disertifikasi atas nama penangkar setempat, bisa dikerjasamakan dengan dibeli calon benih sebelum dia disertifikasi. Itu juga sudah kita realisasikan di tahun 2018 kurang lebih sekitar 100 sampai 200 hektar untuk lahan Desa Mandiri Benih yang kita kerjasamakan, dan ada juga yang sudah kita kerjasamakan dengan kerjasama pemasaran, artinya kemasannya sudah kemasan penangkar setempat, penangkar lokal gitu kan, tapi ada tulisan yang kita cantumkan di sana berupa kerjasama pemasaran dengan PT Pertani, itu juga bisa kita pasarkan dalam bentuk benih siap salur yang sudah diproses atau diproduksi oleh penangkar setempat. Oke. Nah Pak Habib, untuk Desa Mandiri Benih nih Pak, dia kan ada kriteria khusus nih Pak. Dinas Pertanian menunjuk suatu desa atau memang masyarakatnya mengirim proposal, bagaimana Pak? Kalau mekanismenya memang sudah diatur dalam pedoman teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Jadi sudah disebutkan syarat-syarat seperti yang disebutkan tadi, dia ada lahan, kemudian ada kemauan, kemudian juga nanti dilakukan verifikasi dimulai dari lapangan tadi, dari mulai tingkat penyuluh, kemudian kecamatan, dan itu juga nanti akan diverifikasi oleh UPDD kita, UPDD BPSB yang ada di lapangan itu, pengawas benih, dan juga UPDD dari provinsi. Nah itu yang dilakukan prosesnya, supaya memang dengan tujuan itu kita akan mendapatkan kelompok-kelompok itu yang akan maksimal, dan berharap ini akan ada yang bisa mereka kerjasamakan. Artinya namanya juga sudah desa mandiri, harapan kita kan mereka itu bisa memasarkan sendiri, sekalipun selama ini juga umumnya sebahagian besar dari 69 unit kita ini sebahagian itu masih sangat ketergantungan dengan pemerintah dari segi aspek pasarnya. Dan ini yang kita dorong mestinya. Nah, kemarin juga di bulan sebelum Pak Sofian menjadi Kancap, itu masa Ibu Cut juga kita sudah melakukan MOU dengan salah satu desa mandiri benih di Aceh Jaya, supaya memang mereka mendorong jadi ke depan itu juga harapan kita juga dengan perusahaan-perusahaan kita, apakah PT Petani kemudian atau perusahaan-perusahaan lainnya ini akan banyak bekerjasama dengan desa mandiri benih. Persoalan di benih ini sebenarnya penangkaran ini persoalan di siapa yang menampungnya hari ini. Nah, persoalan menampung ini tetap persoalan menyangkut dengan uang. Karena uang itu kan petani kita tidak akan mau dia dibayar itu mungkin butuh waktu sebulan ke depan atau 2 hari ke depan. Mereka tidak akan cash menerima di lapangan. Itu yang menjadi ini kita, karena memang hitungan kita aja di benih ini itu angkanya kalau untuk padi aja itu sudah ya puluhan miliar lah yang putaran uang 2 musim ini. Itu. Wow. Nah, mungkin ada juga penelpon nih Pak, ada yang langsung WA saya nih malah. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini katanya butuh waktu berapa lama Pak? Ya sebenarnya prosesnya itu kalau memang mereka lengkap, syaratnya, formulirnya juga sudah dilengkapi, itu saya kira di bawah 1 minggu itu selesai. Di bawah 1 minggu? Iya, karena kita kan ada petugas di lapangan.
di lapangan ada petugas, mereka juga melihat kondisi lahannya, melihat kondisi juga bangunan untuk gudang penyimpanannya. Nah, kalau itu sudah selesai, saya kira kalau memang petugas ada di lapangan dan itu dikirim ke provinsi, itu tidak butuh waktu lama dia. Ya, harapan kita sebenarnya kalau 3 hari itu secara itunya ya Sudah selesai. selesai Kalau mestinya. bisa secepatnya lagi. Secepatnya. Oke, baik, terima kasih. Kita akan segera kembali di segmen ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa.